Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu pada adik-adik yang sudah siap ya tentunya untuk berkebaktian anak pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, Ibu akan memperkenalkan pelayan yang akan melayani di dalam kebaktian anak pada pagi hari ini. Untuk pelayan liturgi oleh Ibu sendiri, Ibu Retna. Untuk kantor ya, ada Ibu Min dan ada Ibu Puji. Untuk pemain musik, Bapak Rudi. Dan untuk operator multimedia, ada Kak Deborah. Untuk pelayan firman di kelas Indria, ada Ibu Penatua Lince. Pelayan firman di kelas Pratama, Ibu Erna. Pelayan firman di kelas Madya dan Praremaja, ada Ibu Penatua Sarce. Nah, adik-adik, kalian semuanya berpakaian yang rapi, duduk yang rapi, siapkan Alkitab, dan siapkan persembahan. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai kebaktian anak pada minggu pagi hari ini. Kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Nah adik-adik, sudah sepatutnya kita mengucap syukur karena hari ini kita bisa bertemu kembali, sehingga pujian tadi mengingatkan pada kita untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah kita terima di dalam hidup kita. Baik, kita akan menaikkan doa syukur. Adik-adik boleh duduk. Kita akan berdoa syukur dan doa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh bangun dari istirahat kami, sehingga kami merasakan kesehatan yang baru yang berasal daripadamu. Kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun di dalam keadaan yang sangat minim, sehingga kami harus melakukan dengan cara online. Tapi kami bersyukur Tuhan, Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Dan jika pada pagi hari ini kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan, biarkanlah kami menjadi anak-anak yang bukan saja pintar untuk mendengarkan, tapi kami akan pintar untuk melakukan di dalam kehidupan kami.
Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Bahan Alkitabnya kali ini dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai dengan yang ke-44. Kakak ulangi ya. Bahan Alkitabnya Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai dengan ke-44. Nah, kita bacanya perlahan-lahan ya adik-adik ya. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Ya, tadi adik-adik kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Mengenai apa adik-adik? Persembahan seorang janda miskin ya adik-adik ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari adik-adik ya tentang firman Tuhan yang tadi kita dengar? Ya, untuk temanya ya pada pagi hari ini yaitu persembahanku. Ya, ingat ya adik-adik ya, tema hari ini adalah persembahanku. Nah, coba ya Bu Erna mau tanya, siapa di antara kita ya yang meminta uang persembahan kepada orang tua? Siapa ayo? Atau orang tua memberikan persembahan kepada adik-adik pada saat tadi mau ikut kebaktian sekolah minggu? Siapa ayo? Ya adik-adik ya, persembahan yang seharusnya atau sebaiknya sudah dipersiapkan adik-adik ya. Bukan minta pada orang tua. Bukan juga berdasarkan pemberian dari orang tua saat sebelum adik-adik tadi mengikuti kebaktian sekolah minggu ya adik-adik ya. Kenapa adik-adik ya? Karena kita bersyukur kepada Tuhan adik-adik, sehingga kita bisa memberikan apa yang kita miliki. Ya, contohnya nih, ketika adik-adik diberi uang jajan ya sama papa ataupun mama, adik-adik bisa menyisihkan uang jajan itu, dikumpulkan, dan pada hari Minggu adik-adik buka ya, dimasukkan ke dalam amplop, diberikan ke rumah Tuhan. Ya, misalkan nih di rumah adik-adik punya celengan ya, atau adik-adik juga bisa membuat celengan sendiri. Misalkan dari kaleng susu, tapi susunya udah habis dulu ya adik-adik ya, lalu dibuat
sebagai celengan, ya. Bisa dipakai untuk mengisi waktu adik-adik dengan orang tua adik-adik ya. Lalu uang jajan yang diberikan mama ataupun papa ya dimasukkan ke dalam celengan itu adik-adik. Nah, pada hari Minggu baru dibuka, dimasukkan ke amplop dan diberikan sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan adik-adik. Memberikan persembahan adik-adik bukan sekedar banyaknya jumlah uang yang kita berikan adik-adik, tetapi sejauh mana kita mempersiapkan sungguh-sungguh ya persembahan buat Tuhan adik-adik untuk pekerjaan rumah Tuhan. Adik-adik, persembahan bukan hanya berupa materi loh adik-adik ya, bukan hanya berupa uang adik-adik, tetapi juga dalam bentuk pujian ya. Jadi ketika adik-adik memuji Tuhan dalam kebaktian sekolah minggu, adik-adik bisa memuji Tuhan dengan kesungguhan hati adik-adik ya, bernyanyi dengan baik, tidak asal-asalan ya, nyanyinya teriak-teriak gitu ya. Tidak adik-adik ya. Karena ketika kita memuji Tuhan ya di dalam kebaktian, Tuhan mendengarkan adik-adik. Ya. Mau nggak adik-adik memberikan persembahan yang manis buat Tuhan? Mau ya? Nah, nanti untuk kedepannya adik-adik bisa memuji Tuhan lebih baik lagi ya. Nah, lalu apa lagi adik-adik ya? Persembahan yang terbaik buat Tuhan? Iya, adik-adik berdoa. Kita selalu berdoa, bersyukur atas apa yang adik-adik telah terima dari Tuhan. Misalnya nih, adik-adik sekarang sehat kan ya? Adik-adik sudah bersyukur belum sama Tuhan? Ya, ketika adik-adik bangun pagi, ya, adik-adik ngolet nih istilahnya ya. Terus aduh badanku lebih sehat, lebih kuat ya. Terus adik-adik mengucap syukur sama Tuhan. Nah, itu juga persembahan yang terbaik buat Tuhan ya adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik juga bersyukur ketika adik-adik lapar, makanan sudah tersedia di meja makan ya. Ketika adik-adik haus, ada air mineral yang sudah tersedia ya. Bahkan ada susu, ada jus. Waduh, enak nian ya adik-adik ya. Apalagi panas-panas ya, kita ambil minumannya dari kulkas ya. Asik sekali adik-adik ya. Ya adik-adik, kemudian kita juga bersyukur adik-adik ya, karena kita merasakan cinta kasih orang tua kita adik-adik ya. Siapa di antara adik-adik yang berdoa mengucap syukur atas orang tua yang diberikan Tuhan buat adik-adik? Siapa? Ya, kalau adik-adik belum mengucap syukur, nanti setelah sekolah minggu ini selesai, adik-adik bisa mengucap syukur ya. Terima kasih Tuhan Yesus, aku telah diberikan orang tua yang baik ya, yang mencintai aku, yang mengasihi aku. Tuh adik-adik ya. Nah adik-adik, persembahan buat Tuhan ada lagi nih adik-adik. Ketika adik-adik melihat ataupun menemukan orang yang pakaiannya lusuh, kotor, bahkan robek-robek adik-adik ya. Kemudian dia memegang perutnya. Adik-adik tahu nggak? Dia orang apa? Orang sedang kelaparan. Juga orang tidak punya ya, ataupun miskin adik-adik ya. Lalu adik-adik bisa memberikan persembahan yang baik juga. Misalkan nih, memberikan pakaian. Ya, di lemari adik-adik punya pakaian banyak ya. Ya, bisa berikan. Atau adik-adik bisa melihat
di meja makan ada makanan ya atau minuman. Adik-adik juga bisa memberikannya ya. Jadi adik-adik bisa berbagi. Itu pun juga persembahan yang baik buat Tuhan adik-adik ya. Nah adik-adik, demikianlah pembelajaran sekolah minggu pada hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh membawa kita untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan tentunya persembahan yang kita berikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, bagaimana ceritanya? Setelah tadi adik-adik mendengarkan cerita atau firman Tuhan dari kakak-kakak pengajar. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang 10 firman Tuhan, hari ini kita belajar tentang apa tadi? Iya, betul, tentang persembahan. Nah, sekarang juga kita akan menyiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Sediakan bagiku tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih Baik adik-adik, untuk persembahan nanti bisa diserahkan kepada orang tua biar mama atau papahnya yang menyerahkan ke gereja. Baik, kita akan bawa persembahan ini di dalam doa dan sekaligus doa penutup renungan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memampukan kami untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai di dalam gerejamu. Berkatilah para penatua yang mengelolanya, sehingga semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, karena Engkau telah memberikan pengajaran, pengetahuan bagi kami bahwa kami boleh mempersembahkan
apa yang ada di dalam diri kami dengan ketulusan dan bukan dengan ketidaktulusan. Tuhan, kiranya kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu lah yang akan selalu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu tematis pada pagi hari ini dengan lagu Syukur kepada Allah. Pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Ini yang lemah berkata yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita syukur. Nah, adik-adik, kebaktiannya sudah akan kita tutup. Kita berdiri lagi, kita akan memuji Tuhan dengan lagu berkat dari PKJ 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Ya, kebaktian sekolah minggu telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah.